Pernah nggak sih, kamu ngerasa kayak hidup kamu tuh ditontonin terus? Kayak lagi di atas panggung, dan semua mata ngeliatin, menilai setiap langkah yang kamu ambil. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian. Yuk kita coba kupas barang-barang, sebenarnya perasaan ini tuh datangnya dari mana sih? Hidup kamu, tapi yang nentuin orang lain. Coba deh, renungin kalimat ini. Dalam banget ya. Dan kalau mau jujur, sering banget kita ngerasain hal ini kan. Rasanya tuh pahit. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa coba? Kenapa kita bisa lebih takut sama kata orang daripada ngejar kebahagiaan kita sendiri? Agak aneh kan kalau dipikir-pikir? Yuk kita coba cari jawabannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba deh bayangin, ada sebuah penjara, tapi penjaranya ini nggak kelihatan. Dindingnya itu bukan dari besi, tapi dari omongan dan opini orang lain. Dan di dalam penjara itulah banyak dari kita hidup setiap hari. Misalnya, gini deh, kamu tiba-tiba pengen coba sesuatu yang beda dari biasanya. Mungkin mau mulai bisnis kecil-kecilan atau ngejar hobi yang nggak umum. Baru aja mau melangkah, di kepala udah ada suara kecil yang bisikin. Aduh, ntar dibilang aneh lagi. Dan itu nggak cuma soal hobi loh. Waktu mau ambil keputusan penting, mau milih jurusan kuliah, atau bahkan mutusin buat nikah, pikiran kita tuh kayak macet, mandek di satu pertanyaan yang sama. Nanti orang lain ngomong apa ya? Dan akhirnya apa? Ya udah, nggak jadi. Batal. Kesempatan yang udah di depan mata, kita lepasin gitu aja. Pintu yang udah kebuka, malah kita tutup sendiri. Dan yang paling sedih, ini bukan karena kita nggak bisa, tapi murni karena kita takut. Jadi, kalau kita bedah lebih dalam, alasan kita berhenti itu sebetulnya bukan karena kita nggak mau atau nggak mampu. Sama sekali bukan. Tapi kita takut sama label yang bakal ditempelin ke kita. Takut dicap gagal, takut dibilang beda sendiri, atau takut mengecewakan harapan mereka. Tanpa kita sadari, setiap kali kita mundur karena takut omongan orang, kita tuh kayak ngasih remote kontrol hidup kita ke mereka. Sedikit, sedikit, sampai akhirnya yang nyetir hidup kita bukan kita lagi, tapi suara-suara di luar sana. Nah, ini bagian yang paling menarik. Rasa takut ini ternyata bukan bawaan dari lahir loh. Ini adalah sesuatu yang diajarkan ke kita pelan-pelan seiring kita tumbuh dewasa. Prosesnya tuh kayak gini, ada 3 langkah. Pertama, dari kecil kita sering banget dengar perintah kayak, awas ya jangan bikin malu keluarga, atau jangan bikin orang lain kecewa. Nah, hasilnya, langkah kedua, kita tumbuh jadi orang yang super hati-hati, lebih mikirin citra di mata orang lain daripada perasaan kita sendiri. Dan konsekuensinya, yaitu kebahagiaan pribadi kita jadi nomor sekian. Dan pelajaran dari kecil ini dampaknya kerasa banget pas kita dewasa. Inilah kenapa banyak banget orang yang nunda-nunda mimpinya. Bukan karena mimpinya ketinggian, tapi karena takut banget sama penilaian orang kalau sampai mereka gagal. Bukan cuma mimpi, tapi juga keinginan-keinginan otentik. Hal-hal yang benar-benar kita mau dari hati. Seringkali kita pendem aja, kita sembunyiin dalam-dalam biar nggak kelihatan beda dari yang lain. Dan puncaknya, kita sampai ngejalanin hidup yang rasanya kayak bukan punya kita. Kerja di tempat yang nggak disuka, bertahan di hubungan yang nggak sehat, semuanya cuma demi satu hal, memenuhi apa kata orang. Jadi sebenarnya akar dari semua ini apa sih? Cuma satu, kita cuma pengen ngerasa aman. Aman dari omongan miring, aman dari kritik, dan yang paling utama, aman dari dianggap aneh atau berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling penting, dan mungkin sedikit menusuk. Ada satu kebenaran pahit yang perlu kita sadari kalau kita mau benar-benar bebas dari penjara ini. Di tengah semua ketakutan dan kekhawatiran itu, ada satu fakta simpel yang sering banget kita lupain. Mereka nggak akan ngerasain sakit hatinya kalau kamu gagal. Mereka nggak akan ikut nanggung susahnya kalau pilihanmu salah. Pada akhirnya, yang ngejalanin itu semua, detik per detik, ya cuma kamu sendiri. Nah, kesadaran ini akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan. Kita dihadapkan sama satu pilihan besar. Sebenarnya siapa sih yang mau kita kasih kendali atas hidup kita? Coba deh, kita maju ke masa depan sebentar. Bayangin puluhan tahun dari sekarang, kamu lagi duduk sendirian, ngelihat ke belakang, ke semua perjalanan hidup yang udah kamu lewati. Nah, di saat itu, orang-orang yang dulu sibuk ngomentarin hidup kamu, mereka mungkin udah lupa sama sekali pernah ngomong apa. Hidup mereka ya jalan terus aja, nggak peduli sama pilihanmu. Yang akan ngerasain penyesalan dari mimpi yang nggak dikejar, dari kata-kata yang nggak diucapkan, dari hidup yang nggak dijalani sepenuhnya, itu bukan mereka, tapi kamu.
Jadi pertanyaan terakhir ini bukan buat dijawab ke saya atau ke orang lain, tapi coba tanyain ke diri kamu sendiri sejujur-jujurnya. Selama ini kamu hidup untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri atau untuk penilaian orang lain?